Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini dengan NPM 248200051. Pada video kali ini saya akan membahas tentang financial technology atau fintech, khususnya mengenai P2P lending atau peer-to-peer yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Tujuan pembelajaran: memahami pengertian fintech, mengetahui jenis-jenis fintech, memahami konsep dan cara kerja P2P lending, mengetahui manfaat, implementasi, serta meregulasi P2P lending, menganalisis salah satu perusahaan P2P lending di Indonesia. Definisi dan konsep dasar fintech. Financial technology atau fintech adalah inovasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan layanan keuangan agar lebih cepat, mudah, efisien, dan dapat diakses secara digital. Fintech memanfaatkan internet, aplikasi mobile, dan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Jenis-jenis fintech. Beberapa jenis fintech yang umum digunakan antara lain yang pertama adalah digital payment, contohnya adalah Dana, OVO, GoPay. Yang kedua adalah P2P lending, mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara online. Yang ketiga adalah crowdfunding, penggalangan dana melalui platform digital. Yang keempat adalah investment technology atau platform investasi digital. Yang kelima adalah insurtech atau layanan asuransi berbasis teknologi. Selanjutnya adalah fintech P2P lending. Yang pertama adalah manfaat P2P lending bagi peminjam adalah proses pengajuannya lebih cepat, persyaratan lebih mudah, akses pendanaan lebih luas. Bagi investor adalah potensi imbal hasil lebih tinggi, modal investasi relatif terjangkau, dan diversifikasi investasi. Yang kedua adalah cara kerja P2P lending. Yang pertama adalah peminjam mengajukan pinjaman melalui aplikasi, platform melakukan verifikasi data, pinjaman ditempelkan kepada investor atau pemberi pinjaman, investor mendanai pinjaman, dan dana dicairkan kepada peminjam, peminjam mengembalikan pinjaman, serta bunga. Selanjutnya adalah investor menerima pengembalian dana dan keuntungan. Selanjutnya adalah contoh implementasi. P2P lending banyak digunakan oleh UMKM yang membutuhkan modal usaha, pedagang online, mahasiswa atau pekerja yang membutuhkan pembiayaan produktif, dan masyarakat yang sulit memperoleh pinjaman bank. Regulasi jenis P2P lending di Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI yang menggantikan aturan sebelumnya PJOK Nomor 10 Tahun 2022. Tujuannya untuk melindungi konsumen dan memastikan perusahaan fintech beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah analisis atau studi kasus Amarta. Amarta merupakan salah satu perusahaan fintech P2P lending di Indonesia yang fokus memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, khususnya perempuan pengusaha di daerah pedesaan. Cara kerjanya adalah investor menyalurkan dana melalui platform Amarta, dana diberikan kepada kelompok usaha mikro. Selanjutnya adalah pengembalian pinjaman dilakukan secara berkala. Manfaatnya bagi UMKM adalah mendapat akses modal usaha, mengembangkan bisnis. Bagi investor adalah memperoleh imbal hasil investasi, berkontribusi pada pemberdayaan UMKM. Adapun kelebihannya adalah mendukung inklusi keuangan, membantu UMKM yang sulit memperoleh pinjaman bank, proses digital dan mudah. Kekurangannya adalah resiko gagal bayar tetap ada, keuntungan investor tidak selalu pasti, bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan peminjam. Nah, selanjutnya adalah pendapat dan rekomendasi mahasiswa. Menurut pendapat saya, P2P lending merupakan inovasi yang sangat bermanfaat karena dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM. Namun, pengguna harus memilih platform yang terdaftar dan diawasi OJK, serta memahami risiko yang ada sebelum berinvestasi atau mengajukan pinjaman.
Kesimpulan yang saya dapat adalah fintech merupakan inovasi teknologi yang mempermudah layanan keuangan. Salah satu jenis fintech yang berkembang pesat adalah P2P lending yang menghubungkan investor dan peminjam melalui platform digital. P2P lending memberikan manfaat bagi masyarakat dan UMKM melalui akses pendanaan yang lebih mudah, namun tetap memiliki risiko yang harus dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah pesan pembelajaran. Sebagai generasi digital, kita perlu memanfaatkan teknologi keuangan secara bijak, memahami manfaat dan risikonya, serta selalu menggunakan layanan fintech yang legal dan diawasi oleh OJK.